Ya. Ada sebuah produk di Indonesia. Ya. Oke. Produknya udah ya cukup lama. Mhm. Tapi udah bikin ribut orang Indonesia tuh banyak. Wah, ini. Menarik kan? Apa ini? Menarik kan? Ini apa ini? Sudah bikin ricuh. Perpecahan. Perpecahan keluarga. Keluarga, teman lama yang tiba-tiba nongol, Wah, ini. teman kantor. Nah, macam-macam. Panci. Oh, ya bukan dong. Ini kan channel Dinamo. Kita ngebahas asuransi. Oh, iya ya. Emang apa produk apa yang bikin masalah? Banyakan orang yang bermasalah nih. Kalau ngomongin produk asuransi, pasti ribut gara-gara investasinya lah. Oh. Jadi gara-gara ada produk asuransi yang ada investasinya, Mek. Ya. Jadi tuh sebenarnya kenapa sih tuh produk? Emang cari ribut apa? Apa produk konspirasi? Iya. Yang cari ribut biasanya orang yang nggak terima. Oh iya. Duitnya kurang. Jadi kenapa itu produk? ya jadi gini. Ini produk sebenarnya adalah produk asuransi yang niat dibuatnya itu baik. Oke. Nah, jadi ginilah, kita ngomong singkatnya begini. Dulu asuransi itu pertama kali ya namanya seperti yang kita tahu, bayar premi kalau ada apa-apa diganti. Oke. Nah, itu kita bilang asuransi 1.0. Oke. Ya kan? Ini, Pokoknya bayar aja ya. ya Kita pokoknya bilang bayar premi, angus berarti ya. dah. Oke. Oke, asuransi 1.0. Orang Hmm. komplain, ya kan? Gua kalau nggak sakit gimana? Gua kalau nggak mati gimana? Rugi dong gua bayar premi. Oke. Banyak tuh, Ya kan? banyak tuh. Nah, 1.0 kayak Ya. begitu. Akhirnya perusahaan asuransi kan isinya orang pinter, ya kan? Nah. Dia cari tahu gimana ya caranya bikin produk yang lebih bagus. Oke, akhirnya dibikin. Oke, gini deh, sekarang lu bayar premi nggak hilang. Gitu. Duitnya nggak hilang, Oke. ya kan? Tuh. Bayar premi, duitnya nggak hilang. Nanti kalau misalnya udah habis kontraknya, ya kan? Duit premi itu boleh lu ambil deh kalau lu nggak klaim. Oh. Ya. Akhirnya diciptakan yang seperti itu. Betul. Oh, orang Oke. mulai senang. Oh, bener nih, mau nih gua. Oke. Bayar. Nggak klaim, duitnya balik. Oke. Pada waktu duitnya balik, orang komplain lagi. Hmm. Kenapa? Kok duitnya sekarang jadi kecil ya? Gua dulu kayaknya bayar premi itu gede deh. Sekarang nih duitnya setelah dikumpulin, duit premi ini balik jadi kecil. Orang komplain. Muncul si asuransi 2.0 ini dikomplain orang. 1.0 gara-gara duitnya hilang, sekarang gara-gara nilainya jadi mengecil. Iya. Perusahaan asuransi pikir lagi, nah keluarlah produk yang baru. Oke deh, gini deh, kalau gitu duitnya nggak hilang, oke? Tapi akan ngikutin sesuai dengan investasi yang ada. Jadi kalau misalnya investasi bagus, ya lu ikut untungnya. Tapi kalau investasi lagi jelek, ya lu mesti terima kerugiannya. Jadi bisa jadi lebih untung dong. Nah, akhirnya muncullah ini 3.0 nih. Kita bilang nih asuransi yang ada investasinya. Oke. Asuransi yang lu bilang tadi nih produknya banyak dikomplain orang. Dikomplain. Nah, akhirnya apa? Produk asuransi ini memiliki keuntungan adalah kalau misalnya investasi lagi bagus, ya kan? Ya dana yang sebagian diinvestasikan ini ikut naik. Oke. Ya, bahkan lebih gede daripada yang mereka setorkan. Ya, dibandingkan yang 2.0 ini tadi nih, ya kan dia bisa lebih naik. Cuman yang namanya investasi ada naik, ada turun. Nah, itu dulu yang catat nih, investasi ada naik, ada turun. Ya, investasi itu ada naik, ada turun. Nah, kalau lagi turun, ya kan, dia bisa lebih rugi daripada yang 2.0. Oh, oke. Atau bahkan ketika investasi lagi jelek sekali, dia bisa sama kayak yang 1.0, duitnya hilang. Oke. Nah, ini yang jadi orang dikasih tidak mau. chance gitu ya. Betul. Untuk bisa lebih tinggi dan kemungkinan bisa jadi lebih rendah ya, juga. Jadi resikonya dikembalikan lagi ke pemilik polis. Tapi punya kesempatan. Ya, Oke. betul. Nah, ini kita ngomong dari sisi investasi ya. Ya. Cuman, kenapa ini sering bermasalah? Karena agent dan orang yang membeli ini sering lupa bahwa yang dia beli sebenarnya produk asuransi, bukan produk investasi. Nah, Oke. sekali lagi, Mike.
Yang dibeli adalah produk asuransi, bukan produk investasi. Artinya apa? Artinya di dalam produk asuransi itu, ya kan? Di dalam produk investasi ini juga ada asuransinya. Atau di dalam produk asuransi ini ada investasinya. Karena sekali beli produk dapat dua gitu loh. Nggak bisa terpisah. Nggak bisa Pokoknya terpisah. pasti ada dua-duanya. Kenapa bisa seperti ini? Karena produk ini memang didesain supaya orang bisa mendapatkan apa ya? Tidak merasakan rugi kalau misalnya nggak klaim gitu loh. Ini tadi bahas dari 1.0, 2.0, 3.0. Ya kan? Nah, tapi orang sering lupa sama produk asuransinya ini sendiri. Dan agent untuk gampangnya seringkali bercerita hanya dari sisi investasinya. Tanpa bercerita tentang sisi pentingnya proteksi ini. Ya, jadi ini yang sering dilupakan. Jadi di dalam proses ini yang sering dilupakan. Berasanya beli polis cuman buat invest. Betul. Jadi pokoknya gue bayar premi, gue nggak mau rugi aja. Gitu. Sisi proteksinya dilupain. Padahal sebenarnya ada sisi proteksi di situ. Nah, jadi setelah orang-orang pada ngerti nih, ternyata sudah ada produk yang gabung nih. Memang sudah ada begitu. Jadi apa sih yang harus mereka lakukan ketika mereka punya produk-produk yang asuransi bercampur dengan investasi nih, Mike? Gini, produk kita mesti bilang ini namanya produk unit link ya. Produk unit link ini bisa dibilang sekarang market share-nya paling besar lah. Ya, menurut data dia market share-nya paling besar di Indonesia. Nah, artinya sebagian besar dari kita kalau punya produk asuransi kemungkinan besar. Kemungkinan ya. Kemungkinan besar itu produk unit link. Ya kan? Kalau seperti itu rugi dong, ya kan? Gimana? Gua nggak pengen kalau gue bilang nih, gua nggak pengen nih punya asuransi unit link. Sebenarnya tidak rugi-rugi amat. Karena produk unit link juga punya banyak kelebihan selain masa investasi tadi. Produk unit link itu memungkinkan kita untuk namanya cuti premi. Nah, itu dia tuh. Ya, cuti premi nanti kita bahas lagi apa itu namanya cuti premi. Betul. Tapi intinya sederhananya adalah cuti premi adalah kita bisa nggak bayar premi selama sekian periode tertentu. Misalnya nih, aduh gue lagi nggak ada kerjaan nih, tapi gue butuh asuransi, gue nggak bisa bayar preminya, gimana? Nah, kita bisa ngambil cuti premi. Ya. Atau mungkin kalau udah pensiun nggak kerja lagi, ya bisa ngambil cuti dari premi. Cuti premi itu, tapi asuransinya masih jalan terus. Jadi ada keuntungan itu. Ya, jadi ini produk sebenarnya banyak juga keuntungannya. Cuman masalahnya karena orang lebih banyak menyoroti tentang investasinya, sehingga keuntungan-keuntungan ini banyak dilupakan orang. Apalagi mungkin kondisi sekarang nih lagi turun gara-gara pandemi. Pandemi secara global semua juga banyak yang sahamnya mungkin turun, sehingga orang mungkin beranggapan, wah ini jeleknya nih, gitu. Nah, itu jadi kita mesti ingat dulu bahwa sebenarnya masih banyak keuntungan-keuntungan dari produk unit link. Selain investasi, terus ada cuti premi, ya kan? Terus mungkin di beberapa produk unit link itu ada yang memberikan waiver, payer or something gitu kan, poin-poin itu. Jenis ridernya lebih banyak biasanya. Iya, jenis ridernya lebih banyak, atau ada satu rider yang memungkinkan kalau misalnya orang ini amit-amit sakit parah gitu, sakit parah gitu, misalnya sakit jantung atau sakit cancer gitu. Fitur ini memungkinkan si asuransi ini untuk membayarkan dirinya sendiri gitu. Ya, jadi bisa ngidupin polis itu sendiri ya? Ya, jadi polis ini bisa hidup sendiri. Kalau misalnya nanti sampai punya investasi, seolah-olah kita kayak dibayarin kayak diinvestasiin orang. Justru tradisional nggak punya yang kayak gitu. Ya, jadi ini sebenarnya punya keuntungan juga, punya keunggulan juga, gitu loh. Jadi tidak semuanya akan berujung pada permasalahan keributan. Investasi tadi. Ya, keributan investasi gitu. So, jadi buat teman-teman yang udah punya polis, apalagi polis-polis unit link di rumah, sebenarnya itu udah bagus. So, dipertahankan. Dan buat teman-teman yang pengen nanya-nanya, nanti bisa kontak ke kita atau tulis di komen di bawah. Ya. Sebenarnya apa sih yang pengen kalian tahu lebih dari polis-polis unit link? Ya, itu buat yang punya. Nah, kalau yang nggak punya,